ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, siapkan buku matematika dan buku tulisnya ya. Oke, siapkan buku matematikanya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Terus kita juga akan mempelajari tentang bilangan desimal. Oke, silakan dipersiapkan dulu alat tulis dan buku-bukunya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku paket halaman 14 poin C itu ada tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan teks di bawahnya. Bayu memiliki 2 melon utuh dan 7 melon yang terdiri dari 1/8 bagian. Nilai pecahan yang mewakili potongan melon yang dimiliki Bayu adalah 2/7/8, merupakan pecahan campuran. Jadi jumlah melon yang dimiliki Bayu adalah 2 melon utuh dan 7 bagian melon yang terdiri total keseluruhannya adalah 8 bagian. Jadi Bayu memiliki 2/7/8 melon. Jika satu melon dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka Bayu mempunyai 8 bagian dikali 2 menjadi 16 yang terdiri dari 1/8 bagian. Jadi jika satu melon ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar, nah jika dua melon ini dibagi masing-masing 8 bagian per buah melon, kita lihat ya. Jika satu melon ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti masing-masing satu buah melon ini memiliki 8 bagian. Lalu jika melon kedua juga dibagi menjadi 8 bagian, maka melon ini juga memiliki 8 bagian, sehingga antara melon 1 dan melon 2 itu terdiri menjadi 16 potong per 8. Jadi nilai antara 2 melon ini adalah 16/8. Oke. Nah, tapi Bayu masih memiliki 7 potong melon yang sudah dipotong. Jadi kita tambahkan 16 ditambah 7 sama dengan 16 ditambah 7 sama dengan berapa? 7-nya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 16 ditambah 7 sama dengan 23/8. Nah, jadi nilai antara 27/8 ini pecahan campuran, jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 23/8. Oke, sampai sini paham? Oke, jika masih bingung, di situ ada poin di bawahnya. Selain dengan bantuan gambar, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi di sini tadi ada 2/7/8.
8. Perhatikan di halaman 14 itu yang di bagian bawah. Jadi cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama, kalikan penyebut pecahan dengan bilangan bulat. Jadi penyebut yang di sini kan, penyebutnya yang di angka 8 kan. Lalu bilangan bulatnya adalah angka 2. Jadi kalikan antara 8 dan 2. Dikalikan. Oke, berapa 8 dikali 2? Berapa anak-anak? Ya, 8 dikali 2 adalah 16. Oke, kita tulis di sini 16. Oke. Lalu poin 2. Jumlahkan hasilnya dengan pembilang. Jadi ini hasilnya adalah 16. Kita jumlahkan dengan pembilang. Pembilangnya adalah 7. Jadi kita jumlahkan antara 16 dan 7. Kita jumlahkan ini. 16 ditambah 7 sama dengan 23. Jadi ini jumlahnya 23. Jadi tadi yang pertama adalah kalikan antara penyebut dan bilangan bulat. Jadi ini yang langkah yang pertama. Yang kedua adalah tambahkan hasilnya dengan pembilang yang ada. Jadi antara 16 itu ditambah 7. Ini langkah kedua. Oke, ini tadi langkah pertama. Ini langkah kedua. Nah, terus jadi tadi hasilnya adalah 23. Oke, kita tuliskan di sini. Jadi 23 per. Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu penyebutnya tetap. Jadi penyebut antara 27 per 8 itu tetap 8. Nah, jadi 27 per 8 itu bilangan biasanya adalah 23 per 8. Nah, sama kan dengan yang gambar di atas ini kan. Sama kan antara ini dan ini. Oke, paham? Kita lanjutkan di contoh 1.4. Nah, di situ ada soal ubahlah 27 per 8 menjadi pecahan biasa. Jadi ada soal 27 per 8 menjadi pecahan biasa. Sama aja ya, tapi ini pakai kita jabarkan. Jadi tadi 27 per 8 Oke, koreksi ya. Jadi kalau nulis bilangan bulat di pecahan campuran itu angka 2 itu ada di depan antara pecahan. Jadi nggak boleh seperti ini. Nggak boleh angka 2-nya sejajar dengan penyebut ataupun pembilang ataupun penyebut. Jadi nggak boleh sejajar. Jadi dia antara pembilang dan penyebut. Jadi 27 per 8 sama dengan tadi kita kerjain 8 dikali 2 ditambah 17. Jadi seperti ini, 8 dikali 2 ditambah 7 per penyebutnya tetap sama. Penyebutnya adalah 8 per 8. Jadi sudah kita hitung 8 dikali 2 adalah 16 ditambah 7 per 8 sama dengan 23 per 8. Oke, sampai sini paham? Oke, kita coba satu soal lagi ya. Misalnya berapa? Misalnya di sini ada 3, 1,
per 5. Kita kerjain antara penyebut sama bilangan bulat itu kita kalikan, berarti 3 dikali 5 ditambah pembilang yaitu 1. Oke, per 5 sama dengan 3 kali 5 berapa anak-anak? Ya betul, 15 ditambah 1 per 5 sama dengan 16 per 5. Silakan kerjakan ayo berlatih 1.3. Itu soal nomor 3 di buku tulis. Buat jalannya seperti ini ya, atau seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka di halaman 16. Poin D itu ada tentang bilangan desimal. Nah, kita mengenal dulu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Jadi di situ ada contoh soal, itu ada 7.777,777. Nah, jadi ini adalah pecahan desimal karena di dalam angka ini terdapat koma. Nah, koma ini menunjukkan ininya, yang pertama ini 7.000 bernilai ribuan, lalu ini ratusan, lalu yang di ini puluhan, dan ini adalah satuan. Nah, sedangkan untuk angka setelah koma itu adalah per, yaitu per 700, per 70, dan per 7. Nah, semakin banyak angka setelah koma, maka akan semakin kecil nilai bilangan tersebut. Nah, jadi semakin ke kanan, semakin banyak angka di kanan, maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Nah, selanjutnya di nomor 2 halaman 17 itu ada cara menulis bilangan desimal. Nah, jadi tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut bukanlah bilangan bulat. Jadi tanda koma ini menunjukkan bahwa bilangan ini adalah bukan bilangan bulat. Nah, misalnya di situ ada contoh 1 per 10. Oke, ini pecahan kita ubah menjadi bilangan desimal. Jadi ini 1 per 10, maka bilangan desimalnya dari 1 per 10 adalah 0, karena nolnya 1 maka 0,1. Oke. Lalu ada 1 per 100, maka bilangan desimalnya adalah, ini ada 2 nol, jadi 0,01. Jadi seperti yang Umi jelaskan tadi, semakin banyak angka setelah koma maka bilangannya akan semakin kecil. Jadi 0,1 itu nilainya lebih besar dari 0,01. Lalu ada 137 per 100. Maka bilangan desimalnya adalah, ini ada 2, menandakan ada 2 angka setelah koma. Berarti 1, 3, 1,
1,3 per 7. 2 angka di belakang koma. Lalu ada 1 per 1000. 1, 2, 3. Menandakan ada 3 angka di belakang koma. Maka nilai dari 1 per 1000 adalah 0,001. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Oke, lanjut. Yang terakhir ada 3134 per 1000. Maka nilai bilangan desimalnya adalah 3,134. Nah, jadi itu tadi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lalu juga tadi kita sudah belajar tentang apa itu bilangan desimal dan bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam bentuk bilangan desimal. Jadi sudah paham sampai situ? Oke, Umi harap semuanya sudah memahami apa yang Umi jelaskan tadi ya. Nah, ingat untuk latihan itu kerjakan ayo berlatih 1.4 itu halaman 15. Lalu ingat untuk latihan itu kerjakan ayo berlatih 1.4 di halaman 15. Nah, itu kerjakan yang nomor 3-nya saja, karena kemarin kan sudah kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk latihan hari ini silakan kerjakan nomor 3 poin A sampai C ya.